Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini, aku lagi-lagi mengundang narasumber yang lagi dihujat. No, tapi kali ini kita nggak hujat-menghujat ya. Jadi kita kayak ngobrol, sharing-sharing. Oke. Jadi di sini ada Miss Wandi Hassa. Oke, sebelumnya jadi surprise gitu ya. kita Miss Wandi, aku disclaimer dulu nih. Tadi kan dia juga udah nyampe ke sini baru aja sama teman-temannya di sini juga. Jadi kita udah swab. Mana hasilnya tadi? Nih. Positif. Serius, sebalik. Yang itu positifnya. Kalau yang ini negatif. Negatif ya. So aku juga aku juga udah vaksin 2 kali. Kamu udah? Udah dong, kita harus vaksin. Nah, harus vaksin. Jadi supaya kita aman ya. Jadi teman-teman di BTJ Pro Films juga rutin setiap kali setelah kegiatan 2 minggu sekali kita ngecek sendiri ya. Kita ini sehat atau enggak, bebas COVID atau enggak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman di BTJ Pro Films selalu dalam kondisi sehat semua ya. Ya. Okay. Kamu juga sehat ya? Sehat. Oke. Kemudian mau disclaimer lagi, mungkin pembahasan malam ini tuh kayak agak apa ya? sedikit. Gue aja bingung kok bisa diundang ke sini. Gue tuh siapa? Siapa agak sih? Agak sedikit sensitif. Jadi kita disclaimer juga bahwa sebenarnya kita tidak ada maksud dan tujuan untuk mendiskreditkan seseorang, kelompok tertentu. Kita cuman pengen ngobrol aja. Toh dia juga teman aku kan. Kita tos. Jadi gue tuh seperti itu, diulang. Jadi maco. kayak kita tuh harus lebih saling menghargai aja antara sesama gitu kan. Dan sesama apa ini? Di malam ini iklan kita nambah satu lagi nih. Di sini ada banyak banget. Seperti biasa masih NO Coffee Premium dengan kopi dinginnya. Di sini ada cold brew. Kamu dingin minum kopi? Oke. Apanya? Minum kopi dingin oke. Oke. Kita tes ya. Oke. Buka dulu. Kita harus tanya dulu nih. Ini dia dari minum kopi enggak? Dari NA mana? Premium. NA Coffee Premium. Kalau di BTJ Pro Films, NA Coffee Premium selalu always ready. Kalau Tapi kalian kok nggak begitu suka kopi, tapi ini ku coba dulu ya. Oke, semoga oke dengan kamunya. Luar biasa enaknya ya. Bawa pulang. Jadi enak ini sumpah. Buat kalian yang Coffee pengen Premium. minum kopi, bisa order di NA Coffee Premium untuk cold brew-nya. Di sana juga ada menu-menu lainnya yang bisa kalian pilih yang udah pasti semuanya recommended. Habisin Dan ya, enak nih. silakan. Sambil dia minum kopi dari NA Coffee Premium, aku juga malam ini kehadiran makanan. Jadi Kesukaan banget kalau ini. jadi kita kayak nggak yang kelaparan malam ini. Jadi udah ada bakso. Ada kopi, ada apa? Bakso ya. Jadi ini bakso endol banget. rusuk Berawi. Jadi Rusuk? Ya, bakso jodoh nih. Rusuk apa yang paling sakit? Rusuk apa? Rusukin aku di belakang dong. Ma itu sensor nggak? Oke, ini bakso Nggak apa-apa, kita rusuknya. sharing aja. Bakso rusuknya ada di Jalan T Iskandar Berawi. Dia di depan gerbang Gampung Berawi. Buat kalian yang pengen datang ke sana makan bakso rusuk sensasi jodoh. Iya. Kalian bisa langsung datang ke alamat yang tadi, dan aku juga taruh Instagramnya di sini. Kalian bisa follow untuk ngecek harganya dan menu apa aja yang ada di situ. Oke, Miss Wandi. Iya. Aku intro dulu ya. Boleh. Miss Wandi, selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Miss Wandi, Ya. itu nama asli kah atau nama Terserah alias? mau lo panggil nama asli, nama palsu juga nggak apa-apa. Jadi nama aslinya apa nih kalau aku boleh tahu? Kalau nama di KTP sih Miss Wandi. Hasan itu kayak dari bapak gitu. Nama jadi orang tua. Iya, jadi Miss Wandi Hasan gitu. Miss Wandi Hasan. Tapi gue banyak nama. Banyak nama. Banyak banget nama panggilannya. Oke, Miss Wandi. Iya. Kegiatan sehari-hari?
Jangan panggil Miss Wandi deh. Gue kalau ganteng ini panggil kayak Verrell Bramasta. Dandannya tadi 30 menit loh. Masa dipanggil Miss Wandi? Aku panggilnya apa ya ini? Karena Miss Wandi itu dibully dekil banget sih. Aku panggilnya apa? Apa aja Umi juga boleh. Tukang Aku urut panggil, kali ya. aku panggil Wandi. Boleh Wandi. Wandi ya, Iya. Biar lebih enak gitu ya. Ya tapi biasanya sih aku manggil dia Miss Wandi, tapi malam ini aku manggil dia Wandi, oke lah ya. Yang bener lu kemarin panggilnya gue sayang. Biasa aku malam nih. Oke, next. Mai bantu Mai. Jadi Aceh tulen nggak sih? Aceh tuh Len. Lonjit bahasa Aceh. Cuk bahasa Aceh. Nyapa keman? Pokoknya dia lancar ya bahasa Aceh kayaknya. Lancar banget. Jut bahasa Aceh. Jut. Berat bahasa Aceh. Asolu bahasa Aceh. Jut. Apa ngomong apa nih bahasa Aceh? Kali Pak Jobu. Standar dong. Kali Pak Jobu. Lebih parah. Minyak goreng Pak Joba surusu. Kita Ya coba kan? bakso rusuh dulu. Coba dulu. Boleh lah ya, sambilan Karena dari ya. tadi gue ngiler banget nih. Kayaknya hangat-hangat soalnya nih. Baru diantarin nih sama ownernya langsung banget. nih. Ini bakso jodoh nih. Rusuhnya banyak banget ini ya. Ini baksonya nih kayak bakso urat kayak gitu ya. Jatuh. Awas, nanti ketagihan lo. Coba ya. Bismillah. Aku cobain bakso bulan dulu. Enak banget, dagingnya. Ini satu porsinya berapa? 28.000 kalian. 28.000. Ini recommended soalnya isinya daging semua nih. Nanti kita coba lagi ya, biar Boleh, kita gila, baru selesaiin aja makan. ngobrol di podcast dulu. Habis itu baru kita beresin Oke. baksonya. Tutup dulu Aku ya. juga udah nggak Jangan lo ngambil ini buat gue bawa pulang. Banyak kayak dia bawa kemari. Makasih ya, Mas. Oke, aku lanjut ya. Oke. Agak klise sih, tapi oke lah. Kenapa harus memilih jalan seperti ini? Jalan apa emang jalan buntu? Maksudnya awalnya gimana sih? Kalau kan kelihatan nih perbedaannya kalau aku kayak Oh, gitu. Kayak sayur oyong maksudnya. awal-awalnya gimana sih? Ya awalnya sih gue berteman tuh. Jadi gue kalau ke SD itu bertemannya sama teman, lebih ke teman-teman cewek-cewek gitu. Karena ya apa ya, nyaman kalau sama orang itu. Mungkin kalau agak, karena gue itu SD tipikal siswa yang patuh. Jadi kalau iya kalau nurut banget sama ibu guru, sampai gue juara 1 sampai kelas 6 SD gitu kan. Jadi kalau jadi teman-teman gue itu di SD, saya di SD. Kok ngomongnya gue. Kelamaan gue di Jakarta. Ini baru pulang dari Jakarta. Cuci laundry di sana. Puli bou. Puli bou. Buka bororom dia. Terus teman-teman aku tuh kalau SD tuh pada bandel-bandel banget gitu. Yang jadi, cowok-cowoknya bandel-bandel banget. Jadi aku lebih kok berteman sama orang ini enak banget ya, jadi nyaman gitu. Kalau apa-apa tuh apa ya, enak aja tuh sama orang yang cewek-cewek gini. Cewek-ceweknya. Terus dibulinya waktu SD berarti? Dibully ya dari SD sih udah dibilangin, lo kok cowok kok mainnya sama cewek gitu. Ya gitu udah diemin SD, SMP, SMA. Ya udah deh, sekarang yang paling banyak banget dibully ya sekarang ini. Di masa udah berapa umur sekarang? Sekarang 22. Udah 22 tahun ya. Terus kalau misalnya kelihatan kan masih 17 tahun. Mai tolong abang Mai. Jadi kalau misalnya di luar nih, misalnya kayak Wandi lagi di luar ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan, masih ada yang ngebully. Kalau sekarang sih kebanyakan udah enggak, tapi lebih ke sosial media karena kan aku kontennya suka bikin konten-konten yang apa ya, lucu-lucu, misalnya jadi ibu-ibu materi nih, jadi lebih dibully-bully seperti itu. Tapi kalau secara langsung seperti ini ya biasa aja ngomong. Ada IG berarti? Ada dong. Apa IG-nya? Miss Wandi Hasan, wajib follow. Jangan lupa komen, like. Kalian bisa lihat konten-konten yang dia maksud tadi itu di Instagram itu ya. Itu udah sebagian udah diarsipkan. Saking gue tuh kalau dibully paling, karena gue kalau udah nyesel itu jadi keong. Keong tuh apa? Keong itu yang di sawah-sawah itu. Aku nggak paham. udah deh, boleh dipercaya. Oke. Jadi kalau misalnya nih di luar kan ada yang iseng misalnya kayak ngebully Wandi nih.
tanggapan Wandi biasanya sama orang yang dulu itu Aku gimana? bodo amat. Bodo Mau dia iya mau ngatain aku seperti apa, ya gue udah bodo amat gitu, nggak mau pikirin. Karena ya ini aku seperti ini dari kecil, jadi mau dirubah bagaimanapun tetap nggak bisa, karena ini keceriaan aku, kebahagiaan aku yang kulakukan setiap hari, dan banyak banget orang yang suka tertawa, terhibur, ya alhamdulillah seperti ini. Jadi kalau mau dirubah kayaknya Wandi yang dulu tuh kemana, berasa hilang banget. Karakter berarti ya. Kayak ngerasa karakter Wandi yang saat ini adalah yang paling nyaman. Paling nyaman, dan teman-teman gue pun suka gitu. Ternyata Wandi juga ingin menghibur teman-temannya juga ya. Emak-emak di rumah sering nonton nih, buka YouTube, si Wan gitu, gila ketawa sampai giginya jatuh. Ada itu pengalaman. Iya. Jadi Wandi kalau misalnya di luar tuh bodo amat lah sama. Bodo amat. Kalau misalkan gue yang saya aja yang ngomongnya, kalau misalkan saya open itu dari, kalau mau saya open omongan orang yang sekarang, bodo amat lah, karena kalau mau open yang dari dulu dong gue harus berubah, ya kan. Kenapa harus dari sekarang? Kenapa harus sekarang? Jadi bodo amat mau lo ngatain apa kek, nggak mikirin deh. Jadi teman-teman, maksudnya Wandi ini kan Panas banget di sini ya. padahal Gila. rasanya dingin loh. Enggak, ini studio gila banget loh. TV aja dibakar-bakar tuh. Ini api bukan sembarang api. Api apa? Api Ahmad. Masuk, Mai. Iya kan. Makanya jadi ini gila sih, gokil. Besok Jadi- sekalian dia studio ini dibakar. Janganlah, nanti aku nggak bisa Bercanda, syuting podcast lagi. bercanda. Wandi Nggak bisa kan- diajak bercanda lo, kena perawan aja. Damn. Oke, next. Jadi kalau Wandi teman-teman di luar itu kebanyakan sekarang ini ya, Iya. sekarangan ini lebih banyak cewek-ceweknya atau cowok-cowoknya atau blend gitu. Sekarang sih kalau misalnya perbandingan dari dulu ya, mungkin 90%-nya cewek, 10% cuma cowok. Tapi sekarang mau hampir 15-15, karena semuanya itu, karena udah tahu ya, apalagi sekarang kita hidup di zaman pergaulan bebas kan. Jadi Oke. jadi banyak teman-teman, ada cewek ada cowok gitu. Jadi humble aja gitu. Bertemannya. Jadi banyak teman, banyak pengalaman gitu. Pengen kipu sedikit boleh tapi ya, banyak atau sedikit? Terserah lo nggak dia sih? mau Bebas ya? berapa, 2 kilo juga boleh, 1 kilo juga boleh, 1 on juga boleh. Aku pengen tahu sih, kalau kayak Wandi nih, kalau ngelihat cowok itu misalnya kayak gimana gitu, apakah sama dengan cara melihat kayak aku kan kalau ngelihat cewek cakep tuh kan kayak wah gitu kan. Gimana contohin coba? Misalkan nih gue cewek cakep nih, Cinta Laura datang ke Aceh, duduk di podcast lo, coba lo lihat gue. Pandangan lo tuh seperti apa? Contohin. Agak susah aku membayangkannya. Lo mau bandingin kan? Lo apa pria maco? Misalkan gue ibaratkan Cinta Laura nih datang ke Aceh, duduk di podcast. Lo lihat gue bagaimana? Coba. Mungkin kayak episode sebelumnya tuh ada tuh yang asrama putri, kayak gitulah mungkin kira-kira kalau aku gitu ngobrol sama cewek gitu. Kalau Wandi sendiri gimana? Ya kalau gue sih, kalau ngelihat cowok biasa aja, tapi gue lebih kayak apa ya, suka banget itu cowok-cowok yang misalkan lebih ke kelihatan formal, misalkan dia berpakaian apa ya, Rapi. ya rapi, itu lebih motivasi. Rapi banget dia. Aku payah mampus acak-acakin lo kan. dulu, acak-acakin Nah, dulu ketul, iya dia yang mah. rapi-rapi kali. Enggak mungkin juga lo lah, masa gue naksir sama kulit jengkol. Mai itu sensor nggak Mai? Nggak usah sensor, kalau sama gue ceplos-ceplos saja. So, jadi kalau Udah ketahuan misalnya semua. ngeliat cewek cakep gimana tuh? Ya seperti itu, lebih ke motivasi sih sebenarnya. Lebih ke motivasi, oh cantik banget nih, gue harus seperti ini dong gitu. Cakep banget nih ya nih orang ya, gue bisa nggak ya seperti ini? Karena hidup gue tuh lebih banyak ke motivasi. Jadi kalau lihat orang tuh, gue harus seperti ini, gue harus seperti ini gitu. Walaupun cewek walaupun cowok Cewek cowok tetap. sama. Karena gue orangnya kalau lihat, oh gue harus seperti dia nih, harus berusaha. Lebih gitu. berat ke cewek atau ke cowoknya yang kamu tuh kayak merasa gregetan gitu? Gregetannya cowok. Oke. Karena kalau cowok tuh apa ya, kalau apalagi yang agak-agak bening dikit duduk di samping, gue merasa insecure sendiri nih, gue apaan ya kayak duduk sama kayak apa, langit dan bumi. Tapi gue jadi petirnya. by the way gini ya, maksud aku kayak kita udah ngobrol di awal tadi bahwa kita nggak ada apa namanya ingin
ingin menyudutkan pihak manapun. Maksudnya kayak sebenarnya Wandi sendiri pada dasarnya ingin nggak sih seperti ini gitu? Nggak tahu gue apa ya, hidup saya tuh seperti ini memang dari kecil, jadi masih bingung. Jalanin aja, senang ya, apa gembira ya, seperti ini menyenangkan, ya udah gini aja. Tapi kita kan nggak tahu takdir kedepannya ya, bisa berubah atau gimana. Ya udah gue jalanin gimana enaknya di saya sih. Senyamannya aja. Tapi yang paling Wandi benci itu ketika orang seperti apa dengan Wandi gitu? Benci. Yang paling Wandi itu nggak suka ketika ada orang berkelakuan seperti apa gitu ke Wandi. Oh, itu banyak banget. Kalau berteman sih suka ngelihatnya dari ujung rambut, ujung kaki kayak gini. Apaan sih ini? Ya, songong banget tuh orang ya kan. Dia paling benci orang seperti itu. Nggak yang kalau misalnya lebih perilakunya ke Wandinya ada nggak misalnya? Kalau itu kan misalnya kayak lebih orang pandangan pertamanya ya. Kalau perilaku secara langsung. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Mai yang kayak gini. Aku nggak bisa dengar musik. Kalau udah kayak gini aku kayak bilang sama Mai, masuk nggak nih? Apa tuh? Tapi kalau misalnya secara langsung nih, ketika Wandi duduk sama teman-teman Wandi gitu, Wandi tuh kayak ngerasa jadi orang yang berbeda nggak sih sama teman-teman yang Enggak, lain? sama aja. Sama Karena menurut aku tuh apa ya, semua tuh di mataku sama, di mata Tuhan aja sama, apalagi di mata manusia ya kan, manusia. Jadi aku samain aja tuh. Karena aku juga lebih senang kayaknya berteman sama orang-orang yang lebih, maaf cakap ya, ke bawah-bawah gitu. Jadi motivasinya kalau ada masalah dicurhat sama orang bawah-bawah gitu. Misalkan kayak apa ya, masyarakat misalnya kayak ibu-ibu, emak-emak nih itu lebih suka berkawan sama orang itu aja, karena sarannya tuh lebih dapet dan motivasinya juga dapet gitu. Aku lebih suka berteman sama emak-emak daripada teman-teman sebaya gitu. Jadi buat emak-emak. Makanya teman-teman makanya jangan buka Raffi Ahmad ya, suka emak-emak. Karena aku apa ya, banyak belajar dari emak-emak aja gitu. Makanya mungkin seperti ini ya. Kalau jadi emak-emak sholat jamaah ya di depan lah, masa di belakang. Beda lagi kalau di belakang. udah dijawab ya. Kalau sholat tetap di depan. Di depan. Karena itu berhubungannya dengan Allah, bukan sama manusia. Kalau sama manusia tuh bisa dibecanda-becandain kan, kalau sama Allah kan nggak bisa. Jadi gila, bercanda sama Tuhan. Maksudnya gini nih, bercanda atau memang beneran nggak sih? Ini ya beneran, inilah gue. Kalian aja masih bingung kan? Iya, aku maksudnya kayak Amai, tolong aku Mai. Makanya teman-teman tuh pada bingung, nih orang apa iblis nih. Tapi enggak lah, aku lebih kayak menghargai. Toh kita juga bro kan. Jadi aku seperti ngobrol itu. kayak gini sama dia sebenarnya karena kami memang udah kenal. Iya, kita udah kenal. Toh juga aku nggak maksa dia. Kita memang sama-sama pengen ngobrol, sharing-sharing aja supaya teman-teman di luar sana tuh bisa saling menghargai lah. Kan kita belum tentu orang yang baik yang masuk surga. Kita nggak tahu orang di luar sana tuh benar itu akan surga atau neraka. Karena bukan di level kita ngejudge manusia tuh untuk masuk surga atau neraka kan. Iya. Mungkin saran aku pribadi kayak kita tuh harus lebih saling menghargai teman-teman di luar sana gitu ya. Karena berhijab pun belum tentu masuk surga itu. Nah itu maksudku. Perbedaan itu indah ya. Perbedaan itu indah. Kayak pelangi di habis siap hujan. Kalau nggak warna-warni nggak indah. Iya. Jadi kalau kayak muka lo nggak indah, nggak ada warna-warninya. Oke, next. Jadi kalau Wandi di pelangi warna apa? Aku lebih ke ungu. Ungu. Namanya juga Jen dong. Udah pernah nikah? Belum lah. Ini nggak bisa diajak bercanda nih orang. Aku suka hal kayak gitu kan. Mana tahu kan, kita nggak tahu nih ceritanya. So, cantik banget. Kali aja gitu kan. Terus kalau misalnya nih di posisi sekarang, Wandi itu lebih ingin melanjutkan hidup sebagai Wandi lelaki. Gila, lo doain gue biar mati cepet. No, maksud aku kayak apakah Wandi ingin melanjutkan setelah selanjutnya ke depan menjadi Wandi yang hanya seperti ini aja? Ya seperti ini aja lah, karena masyarakat udah kenal gue itu seperti ini. Masa tiba-tiba gue udah berubah, kan orang pada bingung gitu. Jadi lanjutin. Kan aku bilang dari tadi, ini senyaman aku, jadi sampai kapanpun ya senyaman aku. Karena aku orangnya kalau nyaman ya udah gue lakuin gitu. Kalau nggak nyaman, ngapain sih tambah-tambah beban buat hidup sendiri? By the way,
kamu itu di rumah berapa berkeluarga? Berapa bersaudara? Aku 7, ada kakak 2, terus abang 2 sama adik 2. Keluarga gimana tanggapannya dengan? Biasa aja. Sering kok nonton gue di Instagram itu bobo lucu gitu, malah emotionnya ketawa. Itu supporter banget tuh orang. Di rumah. Iya. Tapi mereka memang enggak. Biasa aja. Yang penting Wandi masih lurus-lurus hidupnya aja Lurus-lurus gitu ya. aja. Toh gue kan nggak maling di sini, nggak bobol ATM sana sini. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah, Ya seperti ini. santai aja gitu. Santai aja. Tetangga-tetangga gitu mungkin di kampung. Biasa aja. Lo udah pulang ya? Tambah lagi nih sampah masyarakat. Tapi bodo amat. Bodo amat. Lebih ke bercanda-bercanda sih. Gitu aja. Kalau buat teman-teman di luar sana mungkin yang ngelihat Wandi saat ini yang udah ngobrol podcast sama kita seperti ini, Wandi ingin sampaikan apa ke mereka? Pokoknya kalau berteman tuh jangan milih-milih, jangan lihat orang tuh dari luarnya. Temanin dulu berteman dulu sama dia, ya kan? Karena kita nggak bisa ngevakum orang dari luar. Ada orang juga kayak kita ngevakum ini orang, ini contoh ya, berhijab sama tidak berhijab. Jadi banyak orang yang ngevakum yang berhijab itu alim banget, anaknya sopan santun ya kan. Tapi hatinya busuk, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga, bahkan saya ini pengalaman saya lebih teman-teman yang baik sama gue itu lebih agak teman-teman yang agak berhijab. Oke. Makanya aku nggak bisa kita tuh nggak bisa vakum orang tuh. Ini gila nih, ini pasti perempuan nggak benar gitu kan. Nggak boleh munafik. Nggak boleh gitu. Kita kawanin aja dia dulu, mana tahu. Bahkan kita nanti tahu lebih baik dia daripada teman-teman yang sebelumnya. Yang kita anggap itu kan. Jadi nggak boleh ngejak orang sembarangan, itu ingat loh. Aku pernah dengar cerita ini ya. Nanti tolong buat teman-teman di luar sana yang memang lebih mengerti, boleh di kolom komentar. Jadi pada masa Rasulullah dulu ada seorang pelacur. Terus itu dia kayak ngelihat anjing yang kehausan gitu ya. Terus dia yang si pelacur tadi tuh ngasih minum ke anjing tadi. Oh iya. Terus Rasulullah kayak bilang ini calon surga. Padahal kita tahu kayak kegiatan dia itu kan nggak benar. Iya. Gitu. Nah artinya mungkin yang dia kasih air minum ke anjing tadi itu hal yang sesuatu yang tulus gitu. Yang kita nggak tahu ukurannya, ternyata dia juga bisa masuk surga gitu. Jadi nggak semua orang yang kelihatannya baik itu buruk di mata kita. Oke. Jadi kayak itu gimana sih barusan? Maksudnya gini, kita nggak tahu kita ini baik atau enggak. Cocok dia jadi ceramah ya. Enggak, maksud aku pernah dengar, tapi aku pengen nyampein juga bahwa benar-benar ngejudge orang tuh nggak bener, nggak boleh gitu. Artinya perbaiki diri pribadi dulu lah kalau mau ngejudge orang lain gitu. Karena belum tentu kitanya ini yang paling baik gitu. Kadang pun orang yang kita judge itu bahkan lebih baik daripada kita. Iya betul itu. Aku juga nggak tahu kan kegiatan Wandi sehari-hari lain yang tertutupi. Misalnya kayak hanya Allah aja yang melihat perbuatan dia sehari-hari gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang aku pun kadang-kadang masih belum ngerasa baik juga gitu. Nah jadi stop untuk bully-bully, hargailah perbedaan. Iya. Iya Wandi ya. Iya betul banget itu. Amai berapa menit? 23. Ini saatnya aku mengajak Wandi untuk games. Apa tuh? Games. Yang kayak viral itu. No. Kalau lama langsung jeder gitu mati. Squid Game maksudnya. Iya. No, kita main gamesnya itu lebih kayak pilih kata, tapi nanti Wandi jawabnya itu cepet, nggak boleh mikir, nggak boleh ada alasan juga, karena pertanyaannya nggak relate kemana-mana, cuman ketahuan nih kapasitas otak gue. Cuman teman-teman pengen tahu aja. Boleh. Kalau misalnya aku tanya ini, Wandi akan memilih jawaban apa gitu. Wandi ready? Siap. Oke. Tangan di depan. Gini. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pilihan yang pertama. Kalau BTS tahu ya? Tahu. Oke, BTS atau Coldplay? BTS. Oke. Robot atau boneka? Boneka cantik. Lip gloss atau basahan bibir pakai lidah? Lip gloss. Lip gloss. Okay. Ya, tipikal perawatan banget kalau gue. Black or white? White. Oke. Jomblo atau pacaran?
pacaran sih, tapi belum ada yang mau aja. Ya udah jomblo aja deh. Pacaran ribet mas sekarang. Sakit hati bunuh diri dong. Gak mau gue. Iya. Itu banyak banget sekarang. Jadi jomblo aja deh dulu. Nanti kalau ada yang pas baru set pacaran. Larinya ke Thailand. Itu gimana Mai? Next. Jangan banyak ngomong ntar Oke, ini for the last ya. Ya. Jeans atau dasteran? Jeans. Sampai di sini dulu. Dasteran kalau ada maunya aja. Sampai di sini dulu podcast kita malam ini. Aku pengen makan bakso lagi buat Ya udah yuk. teman-teman. Sambil dasteran kita ya. Enggak. Buat teman-teman di luar sana yang pengen kritikan, saran bisa langsung di kolom komentar. Buat kalian yang pengen pesan ini tadi di Instagramnya juga Ini aku enak banget bikin. sumpah. Ini enak banget sama ini kopinya juga beda banget dari kopi lain. Kita hajar sekarang. Hajar lagi. Jangan Yuk. kasih sisa ya. Yuk. Makanya lu yang cuma punya gue. warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu. Makan yuk. Biar nggak selek. Iya.